anak-anak. Nah, hari ini kita akan berdevosi dulu ya seperti biasa sebelum memulai pembelajaran. Yuk, sebelum devosi kita mau sama-sama berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Yuk, semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih kalau pagi ini kami masih bisa bangun, kami masih merasakan sehat, kami dapat bersukacita. Itu semua karena kasih-Mu kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau berdevosi, kiranya Tuhan jamah hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti cerita kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita masih membahas tentang Nabi Nuh ya, tentang air bah ya. Nah, hari ini Bu Intan mau bacakan di Kejadian 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Anak-anak yang ada Alkitab di rumah yang sudah bisa baca Alkitab, yuk kita baca sama-sama ya. Jadi Kejadian 9 ayat 13 sampai 17. Sudah dapat? Oke, kita baca ya anak ya. 1, 2, 3. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengikat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengikat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kudatangkan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi Tuhan bilang di ayat yang ke-13, busurku kutaruh di awan. Allah bilang busurku kutaruh di awan. Busur itu apa ya anak-anak ya? Busur itu adalah alat ya, alat untuk memanah ya. Nanti seperti ini gambarnya ya. Busur itu seperti ini. Nah, orang zaman dulu saat berperang itu menggunakan panah ya, menggunakan anak panah. Nah, ini menggambarkan tentang raja-raja yang zaman dulu berperang. Kalau raja-raja sudah menang dalam peperangan, mereka akan menggantungkan busurnya. Nah, Tuhan mau kasih tahu nih, kalau Tuhan akan selalu menang melawan kejahatan. Waktu itu kan orang-orang di zaman Nuh kan sudah berbuat jahat ya, dan Tuhan sedih melihatnya. Akhirnya Tuhan menghukum manusia dengan menurunkan air bah. Nah, Tuhan sudah menang nih melawan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, dan Tuhan beranugerah dengan menyelamatkan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh membuat bahtera yang besar ya. Nah, setelah sampai nih, setelah sudah surut airnya, Nabi Nuh dan anak-anaknya dan istrinya dan menantunya membakar korban persembahan. Nah, setelah itu Tuhan mengatakan hal ini, Tuhan berfirman tentang hal ini, bahwa Tuhan berjanji Tuhan tidak akan lagi menghukum manusia menggunakan air bah. Tuhan berjanji, Tuhan bilang perjanjiannya itu akan ditandai dengan busurnya Tuhan. Busurnya Tuhan itu kalau kita lihat sekarang itu pelangi ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pelangi, kita ingat nih janji Tuhan. Oh, Tuhan dulu tuh pernah menghukum bumi loh pakai air bah, dan sekarang Tuhan berjanji tidak akan menghukumnya lagi, menghukum bumi pakai air bah lagi. Nah, penghukuman Tuhan terhadap manusia, terhadap bumi yang jahat saat itu juga menjadi simbol nih, juga menjadi berita buat kita, bahwa suatu saat nanti, suatu hari nanti Tuhan akan datang ke dunia. Tuhan Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi manusia, untuk mengadakan pengadilan di hadapan manusia ya. Tuhan Yesus datang lagi ke bumi untuk mengadakan pengadilan bagi manusia. Nah, Tuhan
menghukum bumi yang jahat ini bukan lagi dengan air bah, tapi dengan penghakiman Tuhan. Makanya orang-orang yang percaya sama Tuhan, kita yang beriman sama Tuhan, harus terus taat sama Tuhan, harus terus seperti Nabi Nuh ya, taat dan terus memberitakan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang Tuhan mau, agar kita mengingati janji Tuhan. Kalau kita lihat lagi, kita ingat nih, oh Tuhan dulu pernah hukum manusia, Tuhan dulu pernah marah sekali sama manusia yang jahat, tapi Tuhan beranugerah pada Nabi Nuh dan Tuhan menyelamatkan Nabi Nuh. Nah, sekarang nih Tuhan sedang beranugerah sama kita. Tuhan sedang beranugerah sama Bu Intan, Tuhan sedang memberikan anugerah ke kamu untuk jadi sama seperti Nabi Nuh nih. Tuhan sudah memberikan kekuatan, Tuhan sudah memberikan anugerah. Nah, sekarang tugasnya kita adalah taat mengikuti perintahnya, dan yang kedua adalah memberitakan kebenaran kepada orang-orang sekitar, bahwa suatu saat nanti Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Tuhan Yesus akan datang lagi kedua kalinya dan menghukum manusia dan menghakimi manusia, ya. Bukan lagi dengan air bah, karena Tuhan sudah berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi ya, tapi dengan penghakimannya Tuhan Yesus sendiri. Nah, anak-anak, biarlah kita saat ini selalu diingatkan ya, dan selalu belajar untuk terus jadi anak yang taat ya, untuk terus jadi anak yang rajin, dan untuk terus jadi anak yang baik, dan memberitakan yang kita tahu nih tentang firman Tuhan ke orang-orang di sekitar kita. Oke, nah sebelum kita berdoa dan melanjutkan belajar, kita mau nyanyi nih, nyanyi lagu ini. Anak-anak tahu nggak yang aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, tahu nggak? Oke, kita nyanyi lagu ini bersama-sama ya. Mari kita bernyanyi bersama. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Melalui lagu tadi kita belajar ya bahwa kita ini pahlawannya Allah. Tapi yang menuntun kita, yang memampukan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita adalah Tuhan. Jadi kita harus taat dan hormat dan mengikuti semua perintahnya Tuhan. Oke? Semoga anak-anak bisa belajar hari ini dengan baik dan selalu mengingat ya bahwa kita harus jadi anak yang taat dan kita harus jadi anak yang mau memberitakan kebenaran kepada orang lain, kepada teman-teman di sekitar kita, bahkan kepada keluarga kita. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau memberikan anugerah kepada kami untuk dapat terus berbuat baik. Tuhan, tolong kami agar kami dapat selalu jadi anak yang taat, agar kami dapat selalu mengikuti perintah-Mu, agar kami dapat memberitakan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolong kami hari ini agar kami bisa belajar dengan baik dan selalu jadi anak yang penuh kasih. Kami serahkan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti devosi hari ini dengan baik. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.